Salam, saudara-saudari. Selamat pagi dan selamat bertemu sekali lagi di dalam persekutuan pembacaan kita bersama-sama pada pagi ini. Saya ingin membaca di dalam Lukas pasal yang ke-19 daripada ayat yang ke-37 hingga kepada ayat yang ke-40. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak-teriak." Ya, saudara-saudari, suatu hari nanti setiap lutut akan bertekuk. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Ahad nanti ini. Kita sedang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus menuju ke kota Yerusalem, di mana nanti dia akan ditangkap, diadili, dan dihukum mati disalib, dikubur, tapi hari yang ketiga itu dia akan bangkit kembali daripada maut, karena maut tidak ada kuasa ke atas dia. Dan minggu ini adalah minggu yang sangat bersejarah, minggu yang mempunyai arti dan makna yang sangat besar bagi keimanan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, dia disambut oleh orang ramai yang mengambil daun-daun hama, meletakkannya di jalan, mendahului Tuhan Yesus, bahkan mengambil kain pakaian mereka, lebarkannya di jalan raya, menyambut dia, bersorak-sorak dengan puji-pujian kepada dia, sehingga mereka berteriak-teriak, kata firman Tuhan, mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mereka telah mengenali dia sebagai seorang raja. Walaupun pada fahaman mereka pada masa itu, seorang raja yang mereka mengharapkan supaya melepaskan mereka, memerdekakan mereka daripada penguasaan dan jajahan pemerintahan Rom. Tapi Yesus adalah raja, lebih daripada itu, karena kerajaannya itu adalah kerajaan surgawi yang melepaskan manusia daripada dosa-dosa mereka, memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Walaupun cara pemulihan itu, jalan pemulihan itu adalah dengan menyerahkan nyawanya sendiri, mati disalib, menjadi pengantara di antara manusia dengan Allah. Tapi apabila kita mengenali dia, menerima dia sebagai Raja kehidupan kita, kita secara otomatis menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin
kita mengatakan Dia adalah Tuhan kita. Tidak mungkin kita mengiktiraf Dia sebagai Allah, mengenal Dia sebagai Allah, menerima Dia sebagai Allah, tanpa menaikkan puji-pujian pengagungan, pengiktirafan bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan, nanti sampai saat Dia, di mana setiap lutut akan bertelut di hadapan Dia. Setiap makhluk menyembah Dia, memperakui Dia. Setiap lidah mengakui Dia sebagai Tuhan. Saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bukti bahkan cara hidup kita itu diwarnai dan dipenuhi dengan penyembahan kita kepada Allah. Dan Allah pada masa ini sedang membangunkan satu generasi pemuji-pemuji Allah, penyembah-penyembah Allah. Bahkan Dia membangun penyembah-penyembah Allah yang sejati. Mazmur mengatakan bahwa pada akhir zaman atau angkatan yang akan datang itu adalah angkatan yang memuji-muji Allah. Dan saya percaya kita adalah generasi itu. Dan Allah sedang membangunkan pondok Daud, yaitu puji-pujian daripada umatnya. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang seperti Farisi-Farisi dalam pembacaan kita ini, yang coba menghalang murid-muridnya untuk memuji Tuhan Yesus. Yesus berkata, kalau mereka ini ditegah, kalau mereka ini dihalang untuk memuji Allah, maka batu-batu ini akan memuji Allah. Tidak ada yang dapat menghalangkan kita untuk memuji dan menyembah Allah. Hanya bagi kita sendiri harus menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh. Karena penyembahan ini adalah berasaskan kepada hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin.